Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di Muzawin Channel. Ya, semoga bermanfaat. Bincang-bincang matematika. Ya, kalau mau melihat YouTube yang lain silahkan buka Muzawin Channel dan tulis saja matematika titik dua atau apa yang ditulis nanti akan muncul ya beberapa penjelasan saya tentang matematika bagi yang berkenan. Bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya ini tidak terbatas kepada para siswa saja, para guru saja, ya semuanya juga orang tua semuanya yang mau mendengarkan ya matematika karena sifatnya umum. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, saya akan masih menjelaskan, meneruskan tentang operasi hitung. Ya, banyak ya penjelasan saya karena hanya sekitar 15 menit ya, bahkan kadang kurang. Ya, hanya sedikit-sedikit. Operasi hitung itu maksudnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Di beberapa penjelasan YouTube saya yang terdahulu ya kita pilah ya bahwa menjelaskan itu untuk bilangan asli, ya, penyumahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan asli. Kemudian dikembangkan ke bilangan negatif. Nah, sekaligus dengan mengenalkan nol, ya. Lalu di situ didalami lagi, diulang-ulang lagi tentang penyumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk bilangan-bilangan negatif. Nah, kemudian tahap ketiga secara keseluruhan, bilangan bulat. Bilangan bulat itu maksudnya adalah ya bilangan asli dan bilangan negatif itu dengan nolnya itu. Buat garis bilangan. Nah, lengkap. Kalau tadi garis bilangan yang bilangan positif saja, asli positif ya, kemudian asli negatif, dan nol. Sekarang semuanya ya, nol, bilangan asli positif, bilangan asli negatif. Itu bilangan bulat dan beri tanda panah ke kanan ke kiri menandakan bahwa bilangan itu masih banyak. Itu hanya gambar itu perwakilan saja untuk membantu pikiran kita bahwa masih banyak ya bilangan-bilangan tak berhingga ke arah kanan dan negatif tak berhingga ke arah kiri. Nah, itu mengulangi sebentar seperti itu dan eh, sekarang masih juga kembali lagi ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebagai dasarnya adalah untuk di bilangan asli, ya, bilangan asli. Atau kalau mau ya dengan bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangan asli itu mulai dari satu. Himpunan bilangan-bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Yang diwujudkan dalam garis bilangan ditandai. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau himpunan bilangan cacah hanya ketambahan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, awalnya dari situ dikuatkan. Saya hanya mengingatkan ini, mengingatkan dulu untuk yang kali ini diingatkan. Penjumlahan itu eh, dengan arah ya, itu arah ke kanan kalau menjumlahkan. Misalnya 10 ditambah 3 ya ini apa pensilnya itu diletakkan 10 tambah 3 lalu tambah aja 3 ke kanan itu 13. Kalau pengurangan misalnya 10 dikurangi 4 ya sudah letakkan saja pensilnya di 10 lalu berkurang bergerak ke kiri 4 satuan.
nanti akan sampai di angka 6. 10 dikurangi 4 ya sama dengan 6. Begitu itu konsep itu ya. Konsep itu betul-betul dipahami lah oleh siswa, oleh guru. Kemudian perkalian sebagai penjumlahan berulang. Misalnya ya, 4 kali 2. Jadi menghitungnya loncat-loncat. 2 ya, 4. Nah, berapa tadi? 4 kali 2. Gitu. Jadi 4 kali duanya itu. Ya, 2, 4, 6, 8. Berarti di 8. Penjumlahan berulang. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu maksud 4 kali 2. Ya. Sebaliknya sekaligus pembagian. 8 dibagi 2. Nah, dari angka 8 ini tangan di angka 8 mundur 2, 2, 2 sampai 0. Nah, makanya perlu eh, bilangan garis bilangannya dilengkapi dengan 0. Waktu mengajarkan pembagian sampai 0. 4 kali. Kalau tadi juga dari 0 perkalian ya. Jadi 0, 0 ke kalau 2 satuan 2, ya, 2, 4, 6, 8 itu perkalian. 4 kali 2. Nah, kalau 8 dibagi 2, 4. 8 dibagi 2. 4 kan? Nah, itu gimana ilustrasinya? Dikurangi dari tangan di angka 8, lalu dikurangi terus. Berkurang 2, jadi yang kedua pensilnya di 6, gitu. Lalu di 4, lalu di 2, lalu di 0 habis. Nah, ilustrasikan 0 itu habis, itu boleh saja ya. Sudah sampai 0. Ada berapa? Ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Ya. Nah, sehingga pembagian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nanti demikian pula yang lain. Misalnya 10 dibagi 2. Ya, dari angka 10, terus 2, 2. Nah, karena itu, Bapak Ibu, jangan memberikan soal misalnya awal-awalnya kok 11 dibagi 2. Nanti kebingungan anak-anak. Ya, guru ya harus melihat keterbatasan alat juga untuk bilangan asli. Dan juga dipaskan kalau waktu untuk pembagian. Di awal-awal tiba-tiba 13 dibagi 2. Bingung nanti ya tidak mencapai 0. Ya, harusnya 10 dibagi 2 misalnya. 12 bagi 2. Kalau membagi 3 ya 9 bagi 3. Nah, 12 bagi 3 ya begitu yang kelipatannya. Karena sebenarnya pembagian itu dengan perkalian itu kan ya sebaliknya atau lawannya saja. Karena itu ini dipahami. Betul. Ini mengulangi sebenarnya kemarin sudah ini harusnya sudah lancar anak-anak seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk selanjutnya? Jadi untuk penjumlahan anak-anak itu harusnya itu lancar menjumlahkan yang bilangan 1 sampai 9. Ya misalnya 7 tambah 8 itu sudah seperti di luar kepala seperti gitu loh ya. Karena hafal jadinya. Oh itu 15. Gitu. Ya. Kemudian 5 tambah 6 11 itu cepat gitu. Juga pengurangannya karena kan lawannya 11 dikurangi 5 6. Itu kan. 11 dikurangi 6 5 kan gitu. Ini cepat. Maka buat tabel. Dan anak-anak diminta untuk menghafalkan. Harus hafal. Jadi jangan dikira matematika tidak ada hafalannya. Tidak boleh menghafalkan. Lihat gimana? Tidak menghafalkan ya tidak bisa. Ya. Tidak bisa cepat. Ya. Lalu berpikir lalu hafal. Tapi sudah dengan pengertian. Ya. Dengan sudah pengertian. Nah, lanjutnya juga pengurangan.
Jadi penjumlahan dan pengurangan itu harus dengan lawannya kan gitu. Misalnya 7 tambah 8 15. Berarti kalau 15 dikurangi 8 ya 7. Kalau 15 dikurangi 7 ya 8 tuh sampai sampai lancar. Nah, ini baru sampai tahap lancar anak-anak berpikir. Ya, belum ada nanti kalau bicara kreativitas itu lain lagi, itu baru tahap satu itu lancar. Ya lancar berpikir. Guru lancar, siswa lancar. Ya, penyembuhan pengurangan jadi satu. Jika diperlukan, buatkan tabel. Ya, tabel ya, yang ke kanan itu 1 sampai 9, bawah 1 sampai 9. Sudah 1 tambah 1, 1, 1 tambah. Terus mulai dari itu telaten seperti itu. Dia suruh menghafalkan. Ya, sampai hafal. Ya, dia punya tabel. Jadi anak biasa buat tabel. Kalau kesulitan nanti itu harus apa, dihadapi. Jadi anak-anak yang kurang mampu menghadapi tabel itu. Nanti kita lihat cara membacanya gitu kan. 7 tambah, misalnya 7 tambah 8, tentunya ada 15. Itu. Ya. Tabel penjumlahan atau penambahan. Ya. Nah, demikian pula untuk perkalian. Perkalian antara 1 sampai 9 harus hafal nantinya. Banyak yang bisa hafal. Saya tahu ya di sekolah-sekolah itu yang banyak yang menghafalkan ayat suci, misalnya An-Naba, itu hafal, ya bisa menghafalkan itu. Ya seperti saya lihat anak-anak yang terdahulu, saya tanya-tanya itu menghafalkan sampai beli itu kertas itu yang ada perkaliannya, betul hafalkan. Ya. Atau mau buat tabel 1 sampai 9, ini 1 9 per tabel perkalian. Ya, sampai lancar mengalihkan, ya sampai seperti di luar kepala dan juga pembagiannya, ya misalnya yang saya contohkan yang gampang itu enak bagi Bapak Ibu, 6 kali 7 42, itu kan, ya itu sekaligus kita belajar. Oh, kalau gitu kalau 42 dibagi 6 itu 7, kalau 42 dibagi 7 itu 6, sampai begitu terus menerus sampai betul-betul semua siswa lancar. Ya tentu gradasi karena ada anak yang pinter, ada yang kurang. Tapi ya semua paham. Kalau enggak, hadapi itu tabel punya. Ya di tasnya punya. Ya. Nanti kalau ini sangat berguna nanti kalau sudah perkalian bersusun. Ya. Pembagian dan sebagainya itu akan berguna. Dah, Bapak dan Ibu, semuanya, adik-adik, ya, hafalkan. Itu. Kuncinya adalah penjumlahan 1 sampai 9 itu, bilangan-bilangan itu dengan berbagai variasi, hafal cepat. Ya, pengurangannya juga cepat. Dah. Lalu yang kedua, perkalian 1 sampai 9, cepat. Artinya hafal gitu. Jadi sampai hafal. Kalau 8 kali 8 itu 64. Diambil yang mudah dulu, tidak apa-apa. Yang sama, 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36. Itu ya. Terus dulu, seperti itu. Ya, mana yang pokoknya ya cara menghafalkannya. Tuh, ya, yang cepat. Ya, buat tabel aja. Ya. Tidak semuanya bisa pakai tangan-tangan gini itu, tidak semuanya bisa. Ya, buat tabel. Ya, para guru mengajari minimal buat tabel itu lalu dihafalkan. Cuma dicek mereka hafal gitu. Ya, kalau perlu mencongak itu, ya tiap kali mencongak. Ya, 7 kali 8 berapa harus siswa harus jawab cepat. Ya, 9 kali 9, 81, saya harus cepat. Ya, gitu. Nah, itu akan berguna nanti kalau untuk sudah perkalian bersusun dan juga pada pembagian, ya, bilangan-bilangan dengan cara ya membagi yang pakai bahasa Jawa apa namanya porok hapet atau apa ya pembagian bilangan itu. Nah, sekian saja, semoga bermanfaat ya. Eh, Kalau diikuti silahkan ya, mudah-mudahan para siswanya menjadi para siswa yang bisa, ya paling tidak operasi hitung itu tidak memalukan lagi ya. 6 tahun di sekolah dasar, di SMP, MTS sudah lama tidak bisa menjumlahkan, mengalihkan dengan baik ya. Gitu. Sekian saja. Ya, mohon maaf ya, maaf, maaf, maaf. Ya, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.